Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zul Effendi. Kali ini pertemuan pertama ya. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran, yaitu materi prakarya dan kewirausahaan. Dan untuk hari ini kita akan fokus membahas tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Namun sebelum kita ke penjelasannya, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng di sebelahnya, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Secara umum, ada dua macam limbah yang sudah kalian kenal, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik adalah limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kulit buah, sayuran, kotoran manusia, dan hewan. Sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang berwujud padat, sangat sulit atau bahkan hampir mustahil terurai atau tidak bisa membusuk. Beberapa bisa terurai, tetapi memerlukan waktu yang lama. Limbah tersebut berasal dari sumber daya alam yang berasal dari pertambangan, seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, dan nikel. Limbah anorganik biasanya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga, seperti kaleng bekas, botol, plastik, karet sintetis, potongan atau plat dari logam, berbagai jenis batu-batuan, dan pecahan gelas. Limbah berbentuk bangun datar adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2, yaitu bahan limbah yang memiliki sisi panjang dan lebar sehingga tidak mempunyai ruang. Limbah berbentuk bangun datar dapat berupa bidang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segi 3, dan bangun tidak beraturan. Contoh limbah berbentuk bangun datar antara lain daun, kertas, kain perca, dan plastik. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar adalah 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 2. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. 3. Perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dan 4. Perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, sekarang aspek-aspek perencanaannya kita bahas satu-satu ya. Pertama, ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Seorang wirausahawan harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis, dimulai dari analisis sumber-sumber peluang usaha secara luas. Persiapan yang dapat kalian lakukan dalam menganalisis peluang usaha adalah A. Meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. B. Bentuk usaha apa yang akan dijalankan. C. Jenis usaha apa yang akan ditekuni. Dan D. Informasi usaha yang akan diterima. Upaya untuk mengembangkan ide dan peluang usaha harus dikaitkan dengan kemampuan wirausahawan dalam mengelola situasi dan peluang pasar. Untuk membentuk proses pengembangan ide, wirausahawan perlu memberikan kebebasan dan dorongan kepada para karyawannya agar mereka berani mengembangkan ide-ide dalam peluang usahanya. Tujuan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan sebagai berikut. A. Ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. B. Ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. C. Ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. D. Ide yang dapat menjaga kebosanan konsumen dalam pembelian dan penggunaan produk. Dan E. Ide dalam pembuatan desain, model, corak, dan warna produk agar disenangi konsumen. Kemudian, aspek perencanaan yang kedua adalah sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar.
Dalam perencanaan proses produksi, diperlukan pengelolaan yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya, atau 6M. Yang pertama, man atau manusia. Dalam pendekatan ekonomi, sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. B. Money atau uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diatur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus diadakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan. C. Material atau bahan. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Untuk itu, manajer perusahaan berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah, menggunakan cara pengangkutan yang murah, dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. D. Mesin atau teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Banyaknya mesin baru yang ditemukan oleh para ahli memungkinkan peningkatan produksi sangat tinggi. E. Method atau metode. Metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan dengan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, tidak terjadi begitu saja, melainkan memerlukan waktu yang lama. F. Market atau pasar. Jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Oleh sebab itu, pemasaran pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang haruslah sesuai dengan selera konsumen dan harga yang terjangkau oleh daya beli konsumen. Aspek perencanaan berikutnya yaitu perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menurut Profesor Dr. S. Prajudi Atmosudirjo, SH, administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, usaha sipil maupun militer, atau usaha besar maupun kecil. Pencatatan semua kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan merupakan tugas administrasi. Adapun maksud dan tujuan dari adanya administrasi adalah agar wirausahawan dapat memonitor kegiatan administrasi perusahaannya, mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya, menyusun program pengembangan usaha, dan mengamankan kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Perencanaan administrasi pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha. Aspek perencanaan yang terakhir yaitu perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran sebagai berikut. A. Memahami seni menjual. Harus diingat bahwa penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas produk tersebut. B. Menetapkan harga jual. Sebelum menentukan harga produk di pasar, perlu mempertimbangkan faktor utama dari jenis biaya yang akan menentukan harga. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah 1. Biaya bahan baku dan suplainya. 2. Biaya overhead. Contohnya adalah biaya administrasi, biaya pengiriman,
biaya alat tulis kantor, biaya sewa kantor, biaya telepon, dan biaya listrik. 3. Biaya tenaga kerja. Contohnya adalah biaya gaji karyawan, uang lembur, ataupun insentif atau bonus. Dan C. Promosi. Promosi adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan produk kepada pasar sasarannya. Demikian untuk penjelasan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di bab 1 di bagian A, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Thanks for watching.